One, two, three. Halo, berjumpa lagi dengan saya, Aditya Gunandar. Kali ini kita akan membicarakan tentang sebuah teori yang lain, yaitu Coordinated Management of Knowledge. Selamat menyimak. Teori ini dicetuskan oleh Bernard Peirce dan Vernon Cronin. Predisinya adalah fenomenologi, yang artinya membahas fenomena yang ada di luar diri manusia, sibernetika yang berkaitan dengan jaringan atau keterhubungan antar faktor, dan juga psikokultural, artinya ada saling mempengaruhi antara faktor psikologi dan budaya. Teori ini digunakan dalam konteks komunikasi interpersonal dan juga komunikasi intrapersonal. Nah, untuk memudahkan memahami teori ini, Anda bisa bayangkan ketika kita sedang melakukan percakapan atau interaksi dengan orang lain. Ada 3 konsep utama dalam teori ini. Pertama adalah koordinasi. Koordinasi di sini artinya adalah upaya untuk menyamakan makna dalam interaksi. Kenapa makna harus dikoordinasikan? Karena bisa jadi makna yang dimaksudkan oleh komunikator tidak sama dengan makna yang diterima oleh si komunikan. Misalnya, kita mengajak teman makan. Yang dimaksud dengan makan itu apa? Apakah dia mengajak makan bareng, yang traktir, atau makan bareng tapi bayar sendiri-sendiri, atau mungkin mengajak makan di rumahnya karena ada pesta. Konsep yang kedua adalah manajemen. Manajemen di sini maksudnya adalah upaya untuk mengatur atau mengelola makna yang diperoleh di dalam interaksi. Dalam teori ini ada beberapa jenis pengaturan makna. Pertama adalah constitutive rules atau aturan konstitutif. Maksudnya, untuk memahami makna, kita harus menghubungkannya dengan konteks. Misalnya, kalau ada teman kita bilang, "Aku benci kamu," kita harus melihat konteksnya. Apakah dia bercanda atau serius? Kemudian yang kedua adalah regulative rules atau aturan regulatif. Maksudnya adalah menghubungkan makna dengan interaksi dengan konsekuensi yang diakibatkannya. Misalnya dalam contoh mengajak makan tadi. Jika teman kita diajak makan dan menerbitkan dahinya, perlu kita jelaskan lebih lanjut. Misalnya, "Aku traktir deh," atau "Tapi bayar sendiri-sendiri ya." Nah, kemudian yang ketiga adalah unwanted repetitive patterns atau pola berulang yang tidak diinginkan. Maksudnya adalah makna yang kita dapat setelah beberapa kali interaksi dan tidak kita harapkan. Misalnya, teman kita mengajak makan lagi. Karena pengalaman sebelumnya malah kita yang disuruh traktir, mungkin kita akan menolak atau langsung menegaskan, "Tapi bayar sendiri-sendiri ya." Atau, "Tapi sekarang kamu yang traktir ya." Dan yang keempat adalah not everything in communication can be explained. Atau tidak semua hal dalam sebuah interaksi dapat dijelaskan secara langsung. Misalnya, kita tidak bisa menjelaskan kenapa kita menyukai atau bahkan membenci lawan interaksi kita, dan itu tidak terkait dengan isi interaksinya. Ketiga adalah makna. Dalam memahami sebuah makna, seseorang biasanya memahaminya dengan cara yang bertingkat, atau dalam teori ini disebut dengan hierarki makna. Peirce dan Cronin menyebut ada 7 tingkatan makna dari yang paling sempit hingga yang paling luas. Yang pertama adalah konten, yakni makna secara langsung. Ajakan dan makan dari teman tadi ya dimaknai sebagai makan, tidak yang lain-lain. Kemudian speech act, yakni menghubungkan makna dengan cara berbicara lawan interaksi. Misalnya, kalau ada teman mendekati kita sambil senyum-senyum, lalu mengajak makan, kita bisa memaknainya bahwa dia sedang senang dan mungkin akan mentraktir kita. Kemudian ada episode, yakni memaknai dengan menghubungkannya dengan konteks atau situasi saat interaksi terjadi. Kalau
teman kita mengajak makan dan dia sedang ulang tahun atau habis gajian, mungkin kita bisa memaknainya dia akan mentraktir kita. Kemudian relationship, yakni memaknai interaksi berdasarkan hubungan kita dengan lawan interaksi. Nah, kalau misalnya ada orang pacaran dan ceweknya bilang, "Mas, sudah lama kita nggak makan bareng." Nah, cowoknya ini akan memaknai bahwa ajakan makan itu bukan hanya sekedar makan, tapi ya pakai lengkap. Ada jalan-jalan, nonton, makan di restoran, belanja, dan lain sebagainya. Nah, kemudian life script. Ini adalah menghubungkan makna dengan pengalaman kita di masa lalu. Misalnya seorang cewek yang diajak makan oleh seorang cowok mungkin akan menolak, karena pengalaman sebelumnya kalau diajak makan cowok mesti ada apa-apanya. Dan yang terakhir adalah cultural pattern atau pola budaya, yakni menghubungkan makna dengan konteks budaya. Misalnya dalam dunia barat atau budaya barat, jika ada seorang cowok yang mengajak makan malam alias dinner, itu maknanya itu bukan sekedar makan, tapi sudah mengarah pada upaya membangun hubungan yang lebih serius. Nah, sekarang kita akan melihat asumsi dari teori ini. Ada 3 asumsi di sini. Yang pertama adalah manusia hidup dalam komunikasi. Artinya, makna, pemaknaan, proses memaknai, hingga tindakan atau perilaku yang diakibatkan oleh makna itu terjadi dalam proses komunikasi. Semakin kita sering berkomunikasi dengan seseorang, akan lebih mudah kita untuk memahami sebuah makna. Kedua, manusia menciptakan realitas sosial. Dalam konteks teori ini, yang dimaksudkan adalah bahwa makna bisa bergeser dari makna yang sebenarnya. Misalnya kata kursi itu kan awalnya merujuk pada tempat duduk, tapi kalau kita ngobrol dengan politisi dan membicarakan kursi, maka maknanya bukan lagi adalah soal tempat duduk, itu sudah jabatan misalnya. Ketiga, transaksi informasi bergantung pada makna pribadi dan interpersonal. Artinya makna bisa bergeser sesuai dengan konteks interaksi, jenis hubungan, dan lain sebagainya. Misalnya, kalau yang mengajak makan adalah teman, maka makan itu artinya ya makan saja. Kalau pacar yang ngajak makan, artinya mungkin makin luas, tidak hanya makan, tapi jajan, nonton, dan sebagainya. Kalau yang mengajak makan adalah bos kita di kantor, ya mungkin artinya adalah ada pekerjaan atau proyek yang akan dibicarakan. Terus kalau yang ngajak makan adalah orang tua dari pacar kita, calon mertua, bisa jadi makan itu jadi urusan sesuatu yang serius. Dari penjelasan tadi, kita bisa simpulkan bahwa inti teori ini menjelaskan proses individu dalam menciptakan, mengkoordinasikan, dan mengelola makna dalam sebuah proses komunikasi. Demikianlah